Shalom semua, kita akan mulai ibadah kita. Semua sudah siap kan ya untuk beribadah? Oke, kita akan saat teduh sejenak kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setiap detik, setiap menit, setiap jam Tuhan sertai kita kemanapun kita melangkah di dalam berbagai situasi kehidupan kita. Tuhan selalu baik. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Di saat kondisi dunia yang sedang bergoncang, ketidak ada pastian, kami yakin Tuhan, Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami nafas kehidupan, Engkau memberikan kami pagi yang cerah, kesehatan yang semuanya berasal daripada-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Tiba saatnya kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk masuk ke dalam hadirat-Mu lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima perkataan-Mu pada hari ini Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami ingin lagi mengenal Engkau Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Amin. Amin. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita angkat pujian dari awal lagi. Saat ku masuk ke hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan, ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan sekali lagi, ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik, dan setiap kami senantiasa merasakan
kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun juga keluarga kami masing-masing. Kalau sampai saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami sehat, kami masih bisa beribadah, bisa bersekutu. Oh Tuhan, ini semua oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Untuk itulah Tuhan, kami merespon setiap kebaikan-Mu dengan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih, sekarang kami membuka hati kami untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu. Tuhan, kami membuka hati kami dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya mengikat setiap roh pencuri firman Tuhan di udara. Dan semua yang dipakai oleh iblis dan antek-anteknya untuk membuat kami tidak fokus atau membuat kami terkendala mendengar firman Tuhan, kami batalkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, urapi kami semua, baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Ya. Maaf saudara, nih laptop agak jadul. Ya. Hari ini kita masih berbicara tentang menjaga hati. Dan pagi ini kita belajar tentang menjaga hati tetap suci atau tetap murni di hadapan Tuhan. Ya. Kita sudah bersama-sama belajar menjaga hati supaya tetap bersukacita, menjaga hati supaya tetap bersyukur, menjaga hati agar selalu haus dan lapar akan kebenaran atau akan Tuhan, menjaga hati dari iri hati, menjaga hati dari kepahitan, menjaga hati dari kesombongan, menjaga hati yang terakhir dari kekecewaan. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, udah 7 ya. Ternyata banyak hal yang perlu kita jaga, hal-hal yang perlu kita jaga supaya tidak mengotori hati kita. Dan pagi ini adalah menjaga hati supaya tetap suci dan murni di hadapan Tuhan. Kita baca bersama-sama, walaupun tetap mute ya, tetap mic-nya mute, kita baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Ya, jadi berbahagialah. Kenapa kita harus menjaga hati kita supaya tetap suci atau murni? Karena apa? Karena orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Tuhan. Itulah sebabnya kita harus menjaga hati kita agar tetap murni di hadapan Tuhan, tetap suci di hadapan Tuhan. Karena menurut Ibrani 14:12, tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi kalau hati kita tidak suci, hati kita tidak murni, maka kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Ya. Nah, apa itu suci?
Atau apa itu murni menurut Alkitab ya? Bahasa Yunani suci untuk suci yang dipakai di dalam Matius pasal 5 ayat 8 adalah kataros ya, kataros. Kata kataros dipakai dalam berbagai hal. Yang pertama, kataros berarti bersih ya. Dipakai untuk baju kotor atau pakaian kotor, jubah kotor ya, yang dicuci hingga bersih. Nah, hati kita harus dibersihkan dari hal-hal yang kotor, mungkin kemunafikan, ya kayak tadi itu juga termasuk di dalamnya iri hati, dengki, syirik dan sebagainya itu ya, mesti dibersihkan. Kemudian katoros berarti juga dipilih, dipakai untuk gandum yang dibersihkan dari sekam-sekamnya dengan bantuan angin. Juga dipakai untuk tentara yang terpilih, yaitu mereka yang sudah dibersihkan dari tentara yang tidak loyal, penakut, kurang punya dedikasi, atau juga kurang atau tidak berpengalaman. Nah ini biasanya nih, jadi kalau tentara terpilih disebut tentara kataros, atlet terpilih atlet kataros, orang terpilih orang kataros ya. Selanjutnya adalah kataros berarti tidak bercampur, tidak mengandung benda-benda lain, atau benar-benar murni. Nah, jadi dipakai untuk susu atau anggur murni yang benar-benar tidak mengandung air, atau barang-barang logam yang benar-benar murni. Jadi sampai misalnya susu, kalau susu dikatakan murni benar-benar tidak bercampur air sedikit pun, demikian pun anggur ya. Nah, termasuk barang-barang logam, emas, perak misalnya, itu dibersihkan sedemikian rupa dengan api sampai pernah bagaimana Anda tahu bahwa perak itu sudah murni? Lalu si tukang perak katakan, sampai saya bisa berkaca dengan perak itu, dengan logam itu. Kalau muka saya, wajah saya sudah kelihatan, berarti itu logam sudah murni, tidak ada campuran benda apapun. Nah, jadi itu artinya murni, saudara. Nah, berarti berbahagialah orang yang suci hatinya, berarti berbahagialah orang atau diberkatilah orang yang motivasi hatinya tidak bercampur aduk, tidak ada campuran sedikit pun dengan hal-hal lain, dengan apapun. Jadi tidak ada campuran apapun dalam motivasi. Ini berbicara perihal motivasi. Jadi ketika Tuhan berkata berbahagialah orang yang suci hatinya, sebenarnya ini juga mengajak kita untuk introspeksi. Ya, di atasnya itu kan berbahagialah orang yang murah hati. Jadi orang yang murah hati harus murni juga, karena kemurahannya itu tetap tidak boleh ada motif-motif apapun. Jadi tidak bercampur aduk motivasinya dengan hal lain, karena orang yang demikian itu akan melihat Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, nah kita melihat bagaimana kita menjaga hati supaya tetap murni. Nah, bagaimana supaya kita menjaga hati kita supaya tetap murni, tetap suci di hadapan Tuhan, murni di hadapan Tuhan. Yang pertama, tentu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu, ya. Ini salah ketik lagi, Yeremia 23:29. Ternyata salah. Yeremia 23:29. Nah, sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan dikatakan seperti api. Nah, biasanya api dipakai untuk membersihkan logam, untuk membersihkan emas, untuk membersihkan perak. Ya. Jadi logam-logam itu dibersihkan dengan api.
Nah, demikian pun sudah dikasih Tuhan. Firman Tuhan dikatakan seperti api. Jadi hanya firman Tuhan yang bisa memurnikan hati kita, motif-motif dalam diri kita. Semakin kita rajin, semakin kita banyak membaca firman Tuhan, maka hati kita akan semakin dibersihkan dari hal-hal atau campuran-campuran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi sudah dikasih Tuhan, kalau kita akrab dengan firman Tuhan, kita rajin membaca firman Tuhan, maka semua kotoran-kotoran, semua motif-motif yang tidak murni itu lama-lama akan dibersihkan. Karena memang api itu fungsinya untuk membersihkan logam. Sehingga logam itu murni. Emas itu menjadi murni, perak itu menjadi murni. Tidak bisa selain dibersihkan, dimurnikan dengan api. Kita tidak akan pernah bisa memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan kalau kita tidak cinta firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang bisa membersihkan hati kita, yang bisa menyucikan hati kita, yang bisa memurnikan hati kita. Karena itu kita mesti mencintai, mesti rajin membaca firman Tuhan. Ya, karena di dalam 1 Yohanes 15 juga ayat 3 dikatakan kamu sudah dimurnikan, disucikan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Ya, jadi hanya firman Tuhan dapat menyucikan, memurnikan hati kita. Jadi kalau kita tidak suka dengan firman Tuhan, tidak suka baca firman Tuhan, maka hati kita saya kira sulit. Atau saya katakan tidak mungkin kita bisa murni kalau kita tidak pernah atau tidak suka membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, apa yang kita lakukan harus bersih dari pamrih. Saudara, kita tidak bisa memungkiri, termasuk saya pun, kadang-kadang kita tidak bisa melakukan sesuatu bersih dari pamrih. Pasti ada, sekalipun mungkin 1% atau mungkin 2%, pasti ada pamrih. Nah, supaya kita murni, kita harus belajar, terus belajar. Membersihkan hati kita dari pamrih. Jadi apapun yang kita lakukan tanpa pamrih. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan mendapat kemurahan. Ya kan? Nah, orang yang murah hati atau kelihatan murah hati, belum tentu tanpa pamrih. Karena itu firman Tuhan, setelah berbahagialah orang yang murah hatinya, lalu berbahagialah orang yang suci hatinya. Kenapa? Karena orang yang kelihatannya murah hati, kadang-kadang belum tentu murni. Apalagi di dalam dunia sekuler misalnya, partai-partai, mereka kelihatan begitu, waduh kelihatannya berbuat baik, membagikan sembako, melakukan kemurahan, dan sebagainya, membantu masyarakat. Dalam dunia politik, ada istilah, tidak ada makan siang gratis. Jadi apapun yang dilakukan oleh politikus, di belakangnya itu ada pamrih. Supaya apa? Supaya bisa mendulang suara. Supaya apa? Supaya dia terpilih. Jadi tidak iya-iyanya dia tanpa pamrih apapun. Coba kalau nggak ada yang memilih. Belum tentu. Nanti dia akan melakukan kebaikan. Bahkan kita sering kali dengar, begitu dia terpilih, apa yang sudah diberikan diambil lagi.
Ruko yang sudah dibelikan diambil lagi karena nggak terpilih. Jadi, nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah. Jadi nggak kebetulan. Jadi dari murah hati dengan hati yang bersih, hati yang murni. Supaya kemurahan hati kita tidak ada pamrih. Ya, benar-benar murni. Apa yang kita lakukan benar-benar murni. Nah, jadi kita belajar untuk terus, menurut saya pun belajar. Kalau saya katakan kita, berarti saya di dalamnya juga ikut terus belajar. Supaya apapun yang saya lakukan bersih dari pamrih. Ketika kita bisa bersih dari pamrih, maka hati kita akan tetap murni di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita lakukan harus ditujukan pada Kristus. Kolose 3:23, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah sebaik-baiknya seperti untuk Kristus, seperti untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, tidak ada kata lain. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Bukan untuk yang lain. Nah, ketika kita motif kita hanya untuk Tuhan. Bahwa saya melakukan apapun hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hanya untuk supaya Tuhan senang. Supaya Tuhan di surga itu tersenyum melihat saya. Jadi tidak ada tujuan yang lain. Seperti yang kita sering menyenangkanmu, senangkanmu, hanya menyenangkan Tuhan. Saudara, ketika kita apapun yang kita lakukan hanya tertuju kepada Kristus. Menyenangkan Kristus. Misalnya, kita bermurah hati kepada orang hanya untuk menyenangkan Kristus, menyenangkan Tuhan. Tidak ingin supaya orang itu membalas, tidak ingin supaya orang itu nanti suatu saat dia pun menolong saya. Tidak. Tapi apa yang kita lakukan? Hanya untuk Tuhan. Jadi, orang yang seperti ini, atau kita, kalau bisa sampai seperti ini, maka hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, ke gereja atau beribadah benar-benar untuk bertemu atau bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada motif yang lain. Tidak ada motif yang lain. Saudara, di zaman modern ini, orang ke gereja itu macam-macam. Tidak semata-mata dia ingin bertemu atau ingin bersekutu dengan Tuhan. Ada yang ke gereja untuk mencari rekan bisnis. Karena itu, di gereja-gereja kecil, orang tidak begitu tertarik. Karena nggak banyak bisnismen. Nggak banyak orang-orang yang kaya. Orang bisa diajak menjadi partner bisnis. Karena itu mereka suka di gereja-gereja yang di dalamnya banyak pengusaha, banyak bisnismen, banyak wirausahawan. Supaya apa? Ada bisa mendapat partner bisnis. Atau anak-anak muda pergi ke gereja untuk mencari pasangan hidup, mencari jodoh. Dan kalau di situ pemudanya kurang banyak atau pemudinya kurang banyak, cari ke gereja lain. Mungkin di gereja itu nanti saya menemukan jodoh, banyak orang-orang muda, anak-anak mudanya. Nah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga hati kita tetap murni. Tidak ada motif lain. Ke gereja hanya untuk bertemu, bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada motif lain. Tidak untuk bertemu si A, si B, tidak untuk melakukan mungkin penjajakan bisnis, tidak. Murni untuk Tuhan. Nah, inilah orang-orang seperti ini yang akan melihat Tuhan.
Jangan sampai ada motif-motif lain. Apalagi, oh saya ke gereja supaya saya diberkati Tuhan. Saya ke gereja, iya. Saya ke gereja supaya saya mendapat kesembuhan, mengalami mujizat. Saya ke gereja supaya bisnis saya lancar. Saya ke gereja supaya usaha saya maju. Saudara, berkat, mujizat, bisnis lancar itu bonus. Tapi yang penting, motif kita ke gereja hanya untuk bertemu, untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak ada lain selain menyembah Tuhan. Dan berkat-berkat itu, yaitu berkat, mujizat, kesembuhan, itu bonus. Bukan itu tujuan utama kita. Tujuan motif kita pertama ke gereja harus untuk bertemu, untuk bersekutu, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan nanti bonusnya adalah berkat Tuhan. Setelah dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Kapan kita melihat Tuhan? Yang pertama, kini dan di sini, atau ketika kita masih hidup. Loh, bagaimana mungkin kita bisa melihat Tuhan? Bukan dikatakan orang yang melihat Tuhan pasti mati. Tidak, saudara. Yang pertama, melihat Tuhan orang yang suci hatinya. Melihat Tuhan hatinya akan merasakan kehadiran Tuhan. Dan mengalami persekutuan yang manis, yang indah dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang suci hatinya, dia akan merasakan kehadiran Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia akan mengalami persekutuan yang manis, yang indah dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud. Ya. Daud selalu mengalami persekutuan yang manis dengan Tuhan, yang indah dengan Tuhan. Jadi memang kita tidak melihat Tuhan, tapi kita merasakan hadiratnya. Seperti renungan yang pernah saya bagikan pada saudara. Kita tidak pernah melihat Tuhan. Tuhan itu dekat dengan kita. Tetapi kita merasakan kehadiran. Kita merasakan hadiratnya. Dan kita akan mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Yang kedua, kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan dalam Ibrani 14:12 ya, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Artinya, di sini bukan melihat Tuhan secara fisik. Bisa artinya, tanpa kekudusan, kita tidak akan pernah bisa mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Tidak pernah mengalami uluran tangan Tuhan dalam hidup kita. Karena Yesaya 59 berkata, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu. Dan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar permohonan. Tapi dosa-dosamu lah dan kejahatanmu lah yang menjadi penghalang semua. Jadi, pada dikasih Tuhan, dengan kita menjaga hati kita tetap bersih, maka di dalam hidup kita akan mengalami uluran tangan Tuhan, akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sampai seperti seolah kita mengalami jalan pun tidak mengalami, Tuhan membuka jalan buat kita. Mungkin kita perlu koreksi. Apakah hati saya sudah murni di hadapan Tuhan? Atau apakah hati saya masih murni di hadapan Tuhan? Kemudian yang kedua, kapan kita mengalami bisa melihat Tuhan? Ya, tentu di surga. Ya, di surga.
Selfie jangan parno kalau saya bicara surga. Ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Nah, bandingkan 1 Yohanes 3:2 ya. Nanti buka di Alkitab. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Samar-samar. Artinya belum jelas, belum nyata. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Tanpa kekudusan. Tanpa kemurnian. Jangan pernah mimpi bisa melihat Tuhan muka dengan muka. Karena hanya orang yang suci hatinya dikatakan akan melihat Tuhan. Karena itu, mari sidang jemaat dikasih Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Kita masing-masing mengoreksi diri kita. Dan kita menjaga hati kita. Agar terus-menerus hati kita murni di hadapan Tuhan. Sehingga nanti kita bisa bertemu muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka. Dengan Kristus. Tanpa kekudusan. Tanpa kemurnian. Kata Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa melihat muka dengan muka. Dengan Tuhan. Bertemu muka dengan Tuhan. Karena itu, mari kita jaga hati kita agar tetap suci dan murni di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Karena mereka akan melihat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada hambanya Pendeta Daulat Tambunan untuk selanjutnya. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Nengah yang telah membagikan firman Tuhan tentang menjaga hati tetap suci. Mari jemaat Tuhan, di era pandemi ini kita belajar untuk menjaga hati kita ya, untuk tetap suci, untuk hidup suci dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk di dalam doa syafaat. Saya akan pimpin dalam doa syafaat. Mari kita berdoa menyatukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk kami semua, agar kami semua dapat menjaga hati kami tetap suci. Menurut ukuran dunia kami tidak mampu, sulit, sukar, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk selalu memimpin hidup kami, menjaga hati kami, agar hidup kami tetap suci di hadapan Tuhan. Kami merindukan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami merindukan Tuhan untuk kami bisa bertatapan muka dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Nengah Yusak yang telah menyampaikan firman Tuhan sebagai alat Tuhan pada pagi hari ini.
Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu terus-menerus di dalam pelayanan, menyertai hamba-Mu ini dalam setiap pelayanan, keluarga, pekerjaan, dan kegiatannya. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati anak-anak, berkati menantu, berkati cucu juga. Berkati, berkati, berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami jemaat Tuhan GBI Cipunar dan Hikmah yang hari ini hadir dalam Zoom meeting, Tuhan juga memberkati kami. Masing-masing kami yang ada di tempat ini, Tuhan, Kau yang mendengar, mengerti segala pergumulan kami masing-masing. Bila ada di antara kami yang sakit, Tuhan Yesus, Engkau melawat, Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan mereka. Segala sakit penyakit, roh sakit penyakit yang mencoba mengganggu tubuh kami, mencoba menggerogoti kami dengan sakit penyakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami tengking, kami patahkan, kami batalkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh kesembuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami semua, sehingga kami beroleh sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa agar kami semua jemaat GBI Cipunar dan Hikmah tidak terpapar virus corona. Kami tidak terinfeksi virus corona. Kami tidak terkena penyakit-penyakit yang lain. Dan kami boleh dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami jemaat GBI Cipunar dan Hikmah untuk belajar setia, beribadah di dalam Zoom meeting setiap minggu. Tuhan tolong kami agar kami dimampukan, diberikan kekuatan dan hikmat untuk kami bisa mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang belum bisa hadir dan tidak bisa hadir dengan berbagai alasan apapun, biarlah Tuhan yang mengingatkan mereka agar mereka beribadah setiap hari Minggu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Gembala dan Ibu Gembala keluarga, kami terus berdoa. Biar hamba-Mu ini diberikan juga kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mengembalakan kami. Dan berikan mereka berkat-Mu secara rohani, jasmani, dan keuangan. Berkati seluruh pergumulan mereka masing-masing ya Tuhan. Harapan dan cita-cita mereka. Biarlah mereka dikabulkan, dipenuhi segala pergumulan dan harapan mereka. Berkati keluarga hamba-Mu ini, Bapak Gembala kami, cucu, anak-anak, dan semua menantu yang ada di Indonesia maupun di Australia. Tuhan, Kau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga memberkati dan berdoa buat keluarga yang baru kemarin sudah diberkati oleh Tuhan untuk Yuli dan Nielsen. Berkati keluarga baru ini ya Tuhan, agar mereka menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang bersaksi, dan keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Dan rencana teman-teman kami, rekan-rekan kami juga yang akan menikah pada tahun ini dan tahun yang akan datang. Biarlah Tuhan juga memberkati rencana mereka. Tuhan memberikan mereka kemampuan, memberikan mereka kecukupan untuk pelaksanaan ibadah dan pemberkatan nikah dan yang lain-lain. Tuhan, Kau yang memberkati dan menyertai mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, dan juga buat pemerintah daerah DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan dan seluruh jajarannya. Tuhan, Kau memberkati. Biarlah Engkau mengurapi Bapak Gubernur kami, supaya dapat
dimampukan untuk mengatasi virus corona dan juga segala dampak-dampaknya. Tuhan Kau memberkati. Bapak Presiden dan seluruh jajaran menteri, kabinet, Tuhan juga memberkati. Supaya Bapak Presiden dimampukan oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi persoalan-persoalan virus corona ini dan seluruh dampak-dampaknya. Tuhan, Engkau yang memberkati Bapak Presiden kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh rencana, harapan, dan cita-cita kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan orang yang berseru dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa pengumuman saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa setiap hari Rabu kita ada pendalaman Alkitab dan persekutuan doa ya, melalui Zoom meeting. Setiap hari Rabu selalu dibagikan linknya ya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mengikutinya, bila diharapkan bisa mengikuti semua untuk kita bersatu di dalam menggali firman Tuhan. Setiap hari Rabu jam 19. Lalu juga setiap hari Kamis ada Komsel Pemuda, remaja pemuda ya, jam 20 ya, jam 8. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai remaja pemuda bisa bergabung di Komsel Pemuda jam 20 setiap hari Kamis. Lalu pelayanan sekolah minggu itu jam 8 pagi untuk kelas balita. Lalu kelas kecil 10.30 ya. Setelah ibadah ini 10.30 ada kelas kecil. Lalu kelas besar jam 11 ya. Jadi silakan Bapak Ibu mengikutinya, nanti akan dibagikan Zoom meetingnya ke linknya kepada orang tua masing-masing. Begitu pengumuman yang saya sampaikan pagi hari ini untuk kita semua, untuk tetap semangat, tetap setia, dan tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat. Unmute dulu apa? Udah belum? Sudah apa? Sudah apa? Udah belum? Ya, oke. Saudara, pertama kita bersatu hati berdoa mengucap syukur, mendoakan Pak Lukas, Ibu Ayen. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati Pak Lukas dengan Ibu Ayen dengan pernikahan ke 50 tahun. Tuhan, biarlah anugerah Tuhan semakin tercurah untuk hamba-hambamu itu, juga untuk keluarga besar beliau, kami bawa dalam doa. Berikan kesehatan yang prima, pertumbuhan iman, pengharapan pada kasih, Tuhan pada masa usia senior mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan tambahan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk semua domba-domba GBI Cibunda dan GBI Hikmah, dan semua pelayan-pelayan Tuhan memberkati. Sekarang saudara-saudara, buka hatimu, arahkan kepada Tuhan, terima dengan iman.
Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Tuhan memberkati adonan kebutuhanmu. Tuhan memberkati ladang bendang pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebagaimana iman percaya saudara, Bapa menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus HaMasyiach, pimpinan, persekutuan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara masing-masing, menyertai kita bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan.